Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja selanjutnya, perkenalkan nama saya Yusuf Regei, SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling pada SMA Negeri 7 Nabire, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahap 5 guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 259020495084. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 7 Nabire pada mata pelajaran bimbingan dan konseling dengan materi meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan video UKIN selanjutnya. Salam. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Silakan duduk. Salam, selamat pagi anak siswa-siswi SMA Negeri 7 Nabire kelas 10. Kita akan memulai pada hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan materi di pagi hari ini, kita akan memulai dengan doa kepada ketua kelas akan pimpin kita doa sebelum kami memulai proses belajar mengajar pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum dari kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapa di surga, terima kasih sebelum dari kami mulai materi ini. Tuhan, Engkau boleh bersama-sama dengan kami. Guru diberkati oleh Engkau, kaum pelajar diberkati oleh Engkau. Selanjutnya kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, kembalikan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kami sebagai doa pembukaan sebelum kami masuk dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Baik, di pagi hari ini sebelum daripada kami akan masuk dalam proses belajar mengajar tentang peningkatan motivasi belajar pada kelas 10 SMA Negeri 7 Nabire. Baik, kita sudah siap diri semua. Baik anak-anak siswa, kami akan masuk dalam materi kita pada pagi hari ini tentang meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa kelas 10 pada SMA Negeri 7 Nabire.
dalam pelajaran bimbingan konseling ini sebenarnya ada banyak ya yang membuat kita akan belajar tentang motivasi. Namun di pagi hari ini hanya satu topik yang kami mau menyampaikan, yaitu meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Kita akan lihat satu persatu tentang bagaimana motivasi belajar ini terhadap peserta didik. Jadi dalam topik ini ada 3 kata inti yang kita harus belajar sebagai peserta didik atau siswa, sebagai dasar pelajaran bagi kita dalam kehidupan yang bisa mendorong kita dan akan mendasari pelajaran ini dalam kehidupan dalam proses pembelajaran dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita akan lihat satu persatu. Di belakang ada 3 kata, yaitu yang pertama motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan kegiatan belajar agar dapat mencapai tujuan tertentu. Iya. Kemudian yang berikut adalah apa itu meningkatkan. Meningkatkan adalah motivasi belajar, berarti secara aktif melakukan upaya untuk menumbuhkan atau memperkuat dorongan tersebut agar proses dan hasil belajar menjadi lebih optimal atau lebih baik. Yang berikut, belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau seseorang untuk mendapatkan proses perubahan tingkah laku, yang kedua sifat, yang ketiga sikap, dan nilai positif untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam peningkatan motivasi belajar. Bagaimana motivasi belajar yang akan dilakukan oleh peserta didik adalah untuk meningkatkan motivasi belajar, ciptakan lingkungan yang aman, menggunakan metode interaktif, variasi, diskusi, proyek, media digital, tetapkan tujuan yang jelas, melibatkan orang tua, guru, serta kelola kesehatan mental fisik agar siswa lebih semangat dan aktif dalam belajar. Motivasi bisa datang dari dalam diri dan atau dari luar. Jadi dalam bagian ini ada beberapa kata inti yang kita akan belajar sama-sama, adalah dari diri pribadi, kemudian yang kedua dari orang tua, yang ketiga adalah guru. Jadi ketiga hal ini adalah hal yang sangat utama bagi peserta didik atau orang untuk akan mewujudkan impian kita. Jadi pertama itu kita akan berawal dari diri kita. Ya, apa saja yang saya akan buat menjadi orang yang punya kemampuan untuk persiapan masa depan. Kemudian yang kedua itu adalah dari orang tua. Orang tua ini adalah peranan penting yang akan mendorong kita dalam kehidupan dan dalam persekolahan kita sampai kita akan selesai pendidikan kita di perguruan tinggi. Jadi apa yang kita akan tanamkan mulai dari pribadi kita, dari orang tua, bahkan juga sampai kepada guru. Ya, guru adalah teladan yang terpenting yang akan memberikan kita menjadi dasar dalam
persekolahan atau perkuliahan kita dalam kehidupan kami selanjutnya. Kemudian yang berikut adalah ini adalah beberapa tujuan peningkatan motivasi belajar. Yang pertama adalah memperkuat dorongan belajar. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah belajar. Yang ketiga adalah menjamin kelangsungan belajar. Yang keempat adalah meningkatkan prestasi belajar pada siswa. Kita akan lihat satu persatu ini adalah tujuan yang kita akan harapkan menjadi seorang pejuang untuk akan mencapai tujuan tertentu. Yang pertama itu adalah memperkuat dorongan belajar, adalah membuat siswa lebih memiliki hasrat atau akan diperkuat dan semangat untuk belajar. Ya. Yang kedua adalah menentukan arah belajar, adalah memberikan tujuan yang jelas pada kegiatan belajar yang dilakukan. Yang ketiga adalah menjamin kelangsungan belajar, itu memastikan siswa terus belajar dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan prestasi, secara langsung berhubungan dengan peningkatan mutu dan hasil belajar daripada siswa itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikut adalah dalam kehidupan dan peningkatan motivasi belajar itu ada dua hal dampak yang biasa terjadi. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif adalah pengaruh baik yang membawa akibat menguntungkan seperti kemudahan akses informasi, peningkatan keterampilan sosial, kemudian adaptasi serta kemajuan pendidikan dan teknologi. Karena globalisasi dan digitalisasi yang menghubungkan orang dan mempercepat penyeberangan pengetahuan. Iya. Jadi ini dampak positif yang biasa terjadi atau dibuat oleh orang-orang atau individual. Iya. Jadi yang pertama itu adalah setelah kita akan meningkatkan peningkatan motivasi belajar itu akan memiliki keterampilan sosial. Iya. Jadi itu adalah dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang atau individual dalam kehidupan mulai dari hidup dalam sekolah, kemudian sosial sampai kepada hidup dalam kebahagiaan. Kemudian beradaptasi diri itu akan berhubungan dengan segala situasi. Jadi kita harus punya kemampuan beradaptasi itu dengan keadaan atau situasi atau lingkungan manapun. Jangan kita hanya fokus pada satu lingkungan atau keadaan, tapi kami harus punya kemampuan yang bisa penyesuaian diri dengan segala keadaan. Kemudian yang berikut itu kemajuan pendidikan di hari ini itu semua sudah pada globalisasi dan digitalisasi. Iya. Tadi salah satunya adalah interaktif TV ini. Ya, ini dari tahun ini sudah ada dan ini dia alat terpintar di dunia hari ini. Jadi semua yang kita membutuhkan berhubungan dengan pendidikan itu dia sudah termuat dalam TV ini. Kemudian yang berikut itu adalah dampak negatif. Dampak negatif itu adalah pengaruh atau akibat yang merugikan orang. Ya, itu pun akan dimuncul dari seseorang. Iya. Jadi kita akan mendasarkan dampak positif atau negatif itu kembali kepada siswa itu sendiri. Iya. Dengan apa yang kita sudah biasakan dalam persekolahan kita. Iya. Kemudian yang berikut itu kita akan menyimak atau nonton ada dua video
tentang berawal dari kegagalan dan meningkatkan motivasi belajar. Bisa ya? Kita bisa nonton video tentang apa yang kami dengarkan materi tadi. Kita akan perhatikan baik dari awal sampai terakhir karena ini berhubungan dengan materi yang kami sampaikan tadi. Tidaklah begitu penting. Waktu luang sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekadar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Data seluler, hotspot. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri, beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan kita untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun semua bergantung bagaimana kamu berperilaku.
Oke, sudah nonton ya? Iya, jadi ini tentang bagaimana seorang yang sudah gagal, ya, dalam kehidupannya itu mulai dari diri pribadi. Namun dia bertujuan bagaimana hidup saya ini akan berubah, ya, untuk akan mencapai tujuan yang dia harapkan. Ya, jadi video seperti ini kita harus menyimak dan nonton banyak supaya kita juga akan memotivasi, meningkatkan gaya atau keyakinan kita mulai dari diri pribadi kita. Kemudian akan mendengarkan nasihat daripada orang tua dan sampai kepada teladan atau berperanan aktif yang akan disampaikan atau membina kami oleh seorang guru sekolah. Baik, bagaimana dengan video tadi ini? Ada yang mau ceritakan? Kalau tidak kita lanjut. Iya. Kita akan lanjut materi yang berikut. Adalah ada 3 hal iya, motivasi belajar, motivasi dari diri pribadi orang. Kemudian yang kedua, motivasi dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah motivasi dari guru kita di sekolah. Bagaimana dengan motivasi dari diri kita? Motivasi diri kita adalah apa yang kita menanamkan dari sejak kecil kita. Iya. Ya, jadi itu menjadi dasar hidup kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita akan menanamkan atau mendorong suatu hal yang menjadi dasar untuk akan mendorong kita dari dalam diri kita. Karena nanti akan terjadi kehidupan kita ini 2 dampak tadi. Kalau kita ikuti baik, akan kita menanamkan motivasi yang baik mulai dari pribadi kita, berarti hidup kita akan mengarah pada dampak positif. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang tidak berkembang dalam kehidupan kita, berarti akan kita masuk di dampak negatif. Jadi kedua hal ini akan mempengaruhi dalam kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang kedua ini adalah motivasi dari orang tua. Ini pun dia sangat berperan aktif yang memberikan nasihat kita dalam kehidupan. Karena kita mau memulai sekolah itu mulai dari di rumah kita, dan akan memberi kita adalah orang tua kita. Iya, iya kan? Iya. Dari sekarang ini kami sudah sampai SMA ini, yang pertama orang tua kasih nasihat kita, membesarkan kita, lalu mereka berupaya untuk masukkan kita di sekolah formal, mulai dari sekolah anak usia dini sampai saat ini. Jadi orang tua itu adalah pendidikan pertama yang mereka akan memberikan kita sebelum kita masuk di sekolah formal. Iya. Kemudian yang berikut itu setelah lewati tahapan itu nanti kita akan masuk di sekolah. Di sekolah itu kan akan ketemu dengan guru yang akan memberikan membimbing, mengajar, memberikan hal yang kita tidak tahu itu semuanya dari Pak Guru atau Ibu Guru yang selalu diajarkan kita dengan berbagai mata pelajaran. Iya. Jadi ketiga hal ini adalah sangat penting bagi semua orang, lebih khusus pada
anak-anak sekolah. Iya, yang kita harus memiliki motivasi belajar yang sangat kuat. Ya, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita pada masa depan. Iya, jadi kalau kita akan melakukan dalam diri kita dengan hal yang positif, berarti hidup kita adalah akan sukses. Kalau kita mempengaruhi dengan hal-hal yang tidak membangun kita dalam kehidupan, berarti kita akan gagal seperti video yang tadi kita sudah lihat itu. Tapi dia berupaya bagaimana akan meningkatkan dalam kehidupan itu dengan hal-hal yang tidak bisa meyakinkan dalam kehidupan dan persekolahan dia. Iya. Kemudian yang selanjutnya itu ada fungsi motivasi. Yaitu ada 3 motivasi timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak ada timbul perbuatan seperti belajar. Iya. Ini motivasi itu kata lainnya mendorong. Iya. Bagi seseorang yang akan menumbuhkan suatu hal baik bahkan juga tidak baik. Iya. Kemudian yang kedua adalah motivasi sebagai pengarah. Iya. Jadi yang pertama kita akan mendasari suatu hal yang bisa membangun kita, karena dia akan mengarahkan kita dengan apa yang kita sudah menanamkan dalam diri kita sebagai dorongan dan akan mendorong kita dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi sebagai penggerak. Itu dia berfungsi sebagai mesin atau mobil. Iya. Jadi ini alat penggerak itu kan kata lainnya mungkin sesuatu skill atau kemampuan apa yang kita miliki dalam diri kita, itulah yang akan menggerakkan kita, membawa kita ke hal yang kita membuat sesuatu dengan apa yang kita sudah memiliki kemampuan atau skill itu. Sebagai dia barometer atau alat penggerak yang dia bisa mendorong kepada pelayanan publik. Iya. Kemudian yang berikut itu ada 2 jenis motivasi. Yang pertama itu yang biasa terjadi itu motivasi internal. Ya, motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Ya, itu yang tadi saya punya maksud itu. Ya, jadi dalam kehidupan kita ini akan dia mulai berkembang, entah hal baik atau tidak itu mulai dari dalam kita. Iya, atau biasa dikatakan juga dengan internal. Iya, jadi yang pertama itu kita mau mendasari hal yang baik menjadi hal motivasi bagi kita, berarti nanti dia akan membawa kita ke arah yang apa yang kita tercapai. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi eksternal. Itu adalah motivasi yang datang dari luar. Seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Ya, tadi manusia itu bukan hanya hidup tersendiri, tapi kita harus membutuhkan motivasi atau bantuan daripada orang lain atau di luar. Iya, jadi dengan demikian kalau ada motivasi dari luar datang, kita akan melihat mungkin ini baik atau tidak. Iya, lalu yang baik kita bisa pegang dan lakukan menjadi dorongan kita dalam kehidupan. Kemudian yang tidak membangun kita itu ditinggalkan dan akan jadikan suatu proses pembelajaran bagi kita dalam kehidupan. Iya. Kemudian yang selanjutnya itu ada beberapa faktor iya, ada beberapa cara meningkatkan motivasi diri. Yang pertama adalah
akan mengejar kita impian hidup yang kita dicapai. Ya, tadi setelah kita mendasarkan hal yang baik menjadi dorongan atau dasar, itu akan kita mengejar impian atau mimpi kita, iya, atau cita-cita kita yang kita dicita-citakan sejak kita masih TK atau SD. Kan ada toh, nanti saya akan menjadi ini dan itu, iya. Jadi harapan atau tujuan tertentu daripada seseorang atau siswa itu kan saya sekolah supaya nantinya akan saya seperti ini, ya. Jadi impian itu sama saja dengan cita-cita atau rencana kita ke depan, saya akan menjadi seorang ini atau itu, begitu. Iya. Kemudian yang berikut adalah memiliki rasa cinta yang besar. Ya. Tadi sesuatu hal yang kita ingin miliki atau tahu, itu kita harus rasa cinta. Iya. Bahwa hal atau barang ini saya harus bisa begitu. Kalau kita tidak cinta berarti dia tidak akan mencintai kita. Ya. Jadi kita tidak boleh ada yang main-main, ini kertas biasa, ini pelajaran biasa. Sesuatu hal yang kita mencintai, belajar dengan serius, itu nanti sebaliknya dia akan mencintai kita. Dan akan mencapai tujuan yang kita harapkan itu. Oke. Kemudian yang berikut itu memiliki teman pergaulan yang memotivasi kita. Iya. Jadi kita di sekolah ini kan ada banyak teman, tapi ada teman lain yang sedara dengan kita. Artinya ada teman yang selalu memberi motivasi yang membangun bagi kita. Ada yang memberikan kita motivasi yang tidak membangun. Akhirnya nanti akan mempengaruhi dua dampak itu tadi, negatif dan positif. Iya, jadi kalau di sekolah di sini kita mau bergaul teman itu, kita akan lihat teman itu dia akan memberikan atau membagi dengan apa yang saya harapkan itu atau tidak. Iya. Kalau kita akan bergaul atau berteman dengan teman yang tidak membangun, berarti nanti sama-sama akan kita apa? Iya. Akan apa? Kita akan sama-sama akan masuk jurang atau tidak mencapai tujuan yang kita harapkan. Iya. Kemudian yang berikut itu writing, membaca bacaan yang berkualitas. Nah, itu apa-apa saja. Menurut kita, kalau saya membaca buku ini, nanti efeknya saya akan memiliki bermutu atau berkualitas yang bisa memadai, yang bisa akan orang lain pakai saya begitu. Ya, itu kan nanti dia akan memproses kita dalam diri kita dengan pembacaan-pembacaan kita. Iya. Jadi sekarang ini ada banyak buku yang kita bisa belajar, tapi yang akan mempengaruhi kita pada akhirnya nanti itu saya mau belajar buku itu yang mana kita harus pilih dan ikuti perkembangan hari ini. Iya. Jadi yang bisa membangun kita itu yang akan kita baca banyak, karena nanti dia akan menuju pada berkualitas dalam diri kita. Iya. Ini motivasi dalam belajar. Ini ada beberapa bagian. Kemudian ada motivasi kehidupan. Yang akan dibuat oleh seseorang adalah akan percaya diri sendiri, kemudian orang tua dengan guru kita di sekolah. Kemudian selanjutnya
eh, kita akan gerakan badan dulu. Iya, karena kami sudah belajar banyak. Oke, sebelum kami akan mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, kita akan dipresentasikan dengan tugas yang Pak Guru kasih. Jadi saya akan panggil 3 kelompok ke depan, dan nanti akan siap diri semua kelompok. Jadi sudah bagi 3 kelas, jadi nanti akan maju mempresentasikan apa yang kita sudah berdiskusi, sudah belajar bersama di kelompok masing-masing. Bisa ya? Ya, saya akan panggil yang pertama itu kelompok 1. Itu nanti akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang motivasi dari diri kita. Ya, kepada kelompok 1 nanti bisa maju ke depan dan menyampaikan materi tentang motivasi pribadi. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi tugas kita yang terutama perkenalkan nama pertama John Calvin Pigome, Horizon Tenoye, Yolanda Degei, ini warung Eropa. Di situ sudah perkenalkan nama, kita langsung masuk di materi. Judul materi strategi motivasi belajar pribadi. Pertama, motivasi pribadi adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan menjadi lebih baik dan menemukan makna hidup yang bisa datang dari dalam diri, internal seperti keyakinan, kebahagiaan, dan potensi, atau dari luar, eksternal seperti memberi manfaat bagi orang lain, di mana intinya dalam menciptakan tujuan hidup, mengatasi tantangan dengan mendeteksi potensi dan terus bertumbuh. Bentuk motivasi pribadi. 1. Internal dari dalam diri. 1. Keinginan untuk tumbuh, menjadi versi diri yang lebih baik setiap hari, mengembangkan kebiasaan baik belajar dari kesalahan. 2. Keyakinan pada diri sendiri, percaya pada potensi dan kemampuan untuk meraih impian. 3. Mencapai kebahagiaan sejati, menemukan keputusan dari dalam diri, bukan hanya dari materi. 4. Menerima diri sendiri, menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. 2. Eksternal dalam luar diri. 1. Memberi manfaat, membantu orang lain, menginspirasi mereka, dan membawa perubahan positif seperti yang dijelaskan di bola jom 2. Tujuan hidup, memiliki visi jelas
dengan apa yang ingin dicapai dan memberikan arti pada hidup. Cara membangun motivasi pribadi. 1. Fokus pada solusi. Lihat kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai masalah. 2. Mulai bertindak, jangan hanya berharap, mulailah mengambil langkah nyata meskipun kecil. 3. Bersyukur, menghargai hal-hal kecil dan kesempatan yang ada. 4. Kebanggakan ketahanan mental, memaafkan, sabar dan bakti dari kegagalan. 5. Keluar dari zona nyaman, jangan takut mencoba hal baru. Inti motivasi pribadi adalah tentu mengendalikan pikiran, bertindak sesuai tujuan, dan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat, seperti yang disarankan oleh Aksi Saka. Teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh dijawab. Ada. Apa motivasi pribadi? Motivasi pribadi adalah mengendalikan pikiran, bertindakan sesuai tujuan, dan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat, seperti yang dimotivasikan oleh orang tua dan guru. Ya, itu saja. Sekian dan terima kasih presentasi kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dan motivasi dari diri kita. Selanjutnya saya akan panggil kelompok 2 datang akan mempresentasikan tentang bagaimana motivasi daripada orang tua. Pada kelompok 2 boleh datang untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Nah, kelompok 2 silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi motivasi belajar dari orang tua. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yopince. 1 Abednego, 2 Son, 3 Iskia. Strategi motivasi belajar dari orang tua. Motivasi belajar dari orang tua datang dari dukungan emosional, pujian, kasih sayang, teladan, motivasi. Orang tua belajar juga pendampingan aktif, bukan menyelesaikan tugas anak, dan menciptakan lingkungan kondusif, rutinitas, fokus pada usaha, bukan hanya hasil, agar anak merasa dihargai, percaya diri, dan melihat belajar sebagai petualangan seru, bukan beban. Ini membangun fondasi kuat untuk kemandirian dan kesuksesan jangka panjang, dengan orang tua sebagai sumber inspirasi utama. 1. Cara orang tua memberikan motivasi belajar. Nomor 1, jadi teladan dan cermin. Anak meniru orang tuanya.
tunjukkan semangat belajar, membaca, dan rasa ingin tahu Anda. 2. Berikan dukungan emosional. Ucapan pujian atas usaha anak, bukan hanya hasil akhir. Ini membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental. 3. Jadilah pendengar aktif. Dengarkan cerita anak tentang sekolahnya untuk memahami tantangannya dan menunjukkan Anda peduli. 4. Hindari membandingkan. Jangan membandingkan anak dengan saudara atau teman. Fokus pada kemajuan pribadi mereka. 5. Hargai proses. Dampingi saat belajar. Biarkan anak mencoba sendiri dan jangan langsung menyelesaikan tugasnya. Ini mengajarkan kemandirian. 6. Ciptakan rutinitas positif. Bangun jadwal belajar yang konsisten tapi refleksibel. Jadikan waktu belajar menyenangkan seperti petualangan, bukan beban. 7. Berikan otonomi. Libatkan anak dalam memiliki topik atau metode belajar agar merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab. 8. Gunakan hadiah dengan bijak. Hadiah bisa jadi motivasi tambahan, tapi pastikan anak belajar karena intrinsik, bukan hanya karena hadiah. 2. Pesan motivasi yang bisa diberikan. 1. Kamu hebat karena sudah berusaha keras, bukan cuma karena nilaimu bagus. 2. Tidak ada yang langsung pintar. Semua orang sukses dimulai dari belajar. 3. Belajar itu seperti membuka pintu keajaiban. Kamu akan menemukan banyak hal baru. 4. Jangan takut salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu. 5. Orang tua selalu ada di sini untuk mendukungmu apapun yang terjadi. 3. Fondasi keluarga. 1. Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Lingkungan yang harmonis dan suportif sangat penting untuk membentuk anak yang baik dan bertanggung jawab. 2. Orang tua mempersiapkan anak untuk masa depan dengan cara mendidik dan mengasuh, bukan hanya memberi materi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami ke belakang. Ada. Apa motivasi orang tua kepada anak? Jawaban 1. Anakku, jangan menyerah. Kejarlah impianmu. 2. Doa. Orang tua menyertai langkahmu. Jadilah pribadi yang bermanfaat. 3. Cobalah terus. Kamu pasti bisa. 4. Jadilah pribadi yang kuat, sabar, dan beriman. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, kita tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih untuk dua bisa ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Kelompok 3 untuk akan mempresentasikan tentang motivasi daripada guru kepada kelompok 3. Silakan ke depan akan menyampaikan materi kepada kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 mengusulkan ingin mempresentasikan diskusi kami. Motivasi belajar dari guru. Motivasi belajar dari guru datang melalui kata-kata bijak, dorongan, dan teladan, seperti menekankan proses lebih dari nilai, mendorong rasa ingin tahu, menanamkan keyakinan diri, menganggap kesulitan sebagai peluang,
serta menginspirasi pengembangan potensi diri untuk masa depan dan lebih baik. Karena guru adalah fasilitator dan pahlawan tanpa jasa membentuk pemimpin masa depan. 1. Pesan kata bijak guru. Tentang ilmu dan proses. Ilmu bukan sekedar angka, tapi cahaya masa depan. Atau belajar bukan karena harus, tapi karena ingin berkembang. B. Tentang usaha dan ketekunan. Ketekunan mengalahkan kecerdasan yang tak terasa. Setiap kesulitan adalah batu loncatan. Atau teruslah belajar tanpa putus asa. C. Tentang diri sendiri. Jangan takut salah. Dari situ kamu tumbuh. Kamu adalah siswa cerdas dan mampu. Banggakan orang tuamu. Dan jangan pernah berhenti belajar. 2. Peran guru dalam motivasi. 1. Inspirasi dan fasilitator. Memberikan semangat, mengali potensi unik, dan menjadikan siswa aktif belajar, bukan hanya mendengarkan. 2. Membentuk karakter, mengajar hidup, bukan hanya pelajaran, serta menjadi teladan kedisiplinan dan kebaikan. 3. Pembangun kepercayaan diri, memenuhi kebutuhan harga diri siswa dengan mengakui usaha, melihat kemampuan terbesar, dan memberi keyakinan bahwa mereka mampu meraih impian. Teman-teman, ada pertanyaan? Ada. Apa yang dimaksud dengan motivasi guru? Jawaban, guru motivasi memberikan nasihat dan teladan dengan membuat siswa merasa mampu, melihat nilai dari usaha, dan yakin bahwa belajar adalah kunci untuk meraih potensi dan masa depan. Kami dari kelompok 3 presentasi sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi, terima kasih kami sudah bisa menyampaikan materi ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas penyampaian atau mempresentasikan dengan judul yang berbeda dengan kami sampaikan tadi. Kita semua bisa ya. Ya, katakan saya bisa. Saya bisa. Ya, baik. Terima kasih adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 7 kelas 10 yang kami bisa ikuti dan sudah menyampaikan dan mengikuti materi pada pagi hari ini. Materi kita sampai di sini dan selamat pulang. Tuhan Yesus akan memberkati untuk kita sekalian.